Buat saya posisi pelatih Yayan Tumena itu membingungkan. Apakah ada di antara Indra Safri dengan asisten pelatih ataukah setara dengan asisten pelatih. Jadi sekali lagi, karena timnas itu kewenangan Exco, penting Exco untuk meluruskan apakah memang benar seperti itu. Kalau benar, ini sesuatu yang tidak lazim. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, Pep Guardiola, Manchester City 3-0 lawan Bayern Munchen di leg pertama quarter final. Tapi kali ini saya belum mau bahas Liga Champion, belum mau bahas Pep Guardiola dan Manchester City karena masih ada leg kedua. Jadi kita tunggu saja leg kedua. Nah, kali ini saya mau bahas tentang timnas Indonesia, terutama SEA Games, karena sejak pembatalan Piala Dunia U20, mau tidak mau timnas SEA Games, ajang SEA Games menjadi fokus sepak bola kita, menjadi fokus tim nasional kita. Dan dalam beberapa hari ke depan akan ada 2 kali uji coba lawan Lebanon tanggal 14 dan 16 sebagai bagian dari uji coba sebelum berangkat di akhir April atau 25 April menuju Kamboja. Karena 29 April sudah mengawali proses perjuangan menuju medali emas SEA Games yang sudah lama dinantikan lawan Filipina tanggal 29 April. Jadi kita fokus ke timnas SEA Games. Nah, kalau soal batal Piala Dunia lalu sanksi yang tidak berasa sanksi, menurut saya sih kita hanya tinggal tunggu surat resmi FIFA yang harusnya sudah dimunculkan oleh PSSI, karena jika memang ada pembatalan dan juga ada sanksi, maka harus ada hitam di atas putihnya, tertulis. Karena memang seperti itulah FIFA aturannya. Bukan hal yang konfidensial atau rahasia. Sambil menunggu itu kita bahas timnas SEA Games. Timnas SEA Games ini ditangani oleh Indra Safri. Ditetapkan lewat rapat Exco tanggal 30 Januari. Jadi tanggal 30 Januari sebelum KLB, Indra Safri ditetapkan sebagai pelatih tim nasional U22 untuk menuju SEA Games di Kamboja. Nah, dalam perjalanannya Indra Safri memilih staf kepelatihan. Ada 3 asisten pelatih. Ada Kurniawan Dwi Yulianto, ada Bima Sakti, ada Eko Purjianto. Ini semuanya mantan Primavera. Lalu ada pelatih fisik, pelatih kiper Sahari Gultom, ada pelatih fisik Alek Alda. Jadi saya pikir Indra Safri sudah dilengkapi dengan 5 asisten pelatih di bidangnya masing-masing. Kemudian saya perhatikan bahwa sampai di akhir Maret, di ujung Maret atau di awal April, komposisi pelatih bertambah menjadi atau ada tambahan dengan hadirnya Yayan Tumena yang ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola seluruh Indonesia. Nah, yang menarik atau yang bikin saya heran, kan Indra Safri posisinya head coach. Lalu Bima Sakti, Eko Purjianto, Kurniawan Dwi Yulianto itu posisinya asisten pelatih. Sahari Gultom pelatih goalkeeper. Alek Alda pelatih fisik. Nah, di situ disebutkan, bahkan ditulis juga di berbagai media massa sejak pertanggal awal April atau 1 April itu di media massa tertulis ada jabatan pelatih Yayan Tumena. Ini yang bikin saya bingung. Karena nggak lazim. Ada pelatih Indra Safri, ada asisten pelatih yang jelas-jelas adalah awalnya Bima Sakti, Eko Purjianto Kurniawan, lalu muncul Yayan Tumena statusnya pelatih. Apakah pelatih itu di antara head coach dengan asisten atau gimana? Nah, ini yang buat saya nggak lazim. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena menurut saya PSSI sekarang, PSSI-nya Erick Thohir itu harus menunjukkan tata kelola yang rapi, yang transparan, yang benar gitu loh. Yang on the track sesuai aturan, sesuai perkembangan sepak bola modern gitu loh. Karena kalau tadi dengan posisi ada head coach, ada asisten coach, tiba-tiba ada pelatih, ini posisinya di mana? Di tengah-tengah Indra Safri dengan Bima Sakti dan kawan, atau setara dengan asisten gitu kan? Itu. Jadi penting PSSI ini meluruskan. Karena setahu saya yang namanya timnas itu ditetapkan lewat Exco gitu loh. Nah, penetapan Indra Safri itu kan Exco meetingnya 30 Januari sebelum KLB. Nah, yang sekarang karena mau nggak mau SEA Games ini seolah-olah sudah menjadi fokus perhatian utama setelah gagal Piala Dunia U20,
apalagi sudah lama kita menantikan medali emas, sudah 32 tahun dan berkeinginan mencapai ambisi itu tahun ini, maka menurut saya segala sesuatunya harus pada tracknya, pada posisinya, pada jalurnya. Buat saya posisi pelatih Yayan Tumena itu membingungkan. Apakah ada di antara Indra Safri dengan asisten pelatih ataukah setara dengan asisten pelatih. Jadi sekali lagi, karena timnas itu kewenangan Exco, penting Exco untuk meluruskan apakah memang benar seperti itu. Kalau benar, ini sesuatu yang tidak lazim. Kenapa? Karena gini berpikirnya. Orang lalu berasumsi, berpersepsi apakah ini gengnya Primavera yang masuk. Ataukah pilihan ini perkoncoan, pertemanan gitu. Seolah-olah tidak ada pelatih lain gitu loh. Karena kalau kita bicara track record Yayan Tumena, kan di kualifikasi Piala Dunia 2022 waktu itu jadi asistennya Simon McManamy, itu 5 kali berturut-turut pertandingan kalah. 5 pertandingan berturut-turut kalah. Ini kan menurut saya sih kalau sekarang diberikan kewenangan itu lagi, kepercayaan itu seolah-olah tidak ada track record, tidak ada evaluasi, lalu seolah-olah juga tidak ada pelatih lain gitu kan, dan seolah-olah ini hanya melanggengkan geng Primavera. Apakah betul seperti itu? Kan harusnya tidak. Semuanya harusnya berdasarkan performa, kapabilitas, kebutuhan tim gitu loh. Nah ini yang buat saya agak aneh karena waktu pembentukan di awal-awal itu nggak ada nama Yayan Tumena, tapi dimulai April kok ada dengan jabatan pelatih gitu loh. Nah ini buat saya agak aneh gitu loh jabatan itu tadi. Makanya ini penting buat saya sampaikan supaya apa? Supaya PSSI yang sekarang ini berjalan pada tata kelola organisasi yang benar, termasuk pada pengelolaan tim nasional seperti itu. Jadi sebelum bicara target, sebelum besok menghadapi uji coba lalu berangkat menuju Kamboja, menurut saya ini penting untuk diluruskan supaya kesannya bukan sekedar hanya perkoncoan, bukan hanya sekedar geng Primavera, seolah-olah tidak ada pelatih lain, seolah-olah track record nggak dilihat, karena itu tadi saya bilang, sepertinya kayak nggak ada pelatih lain saja. Karena terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Simon McManamy 5 pertandingan berturut-turut kalah Yayan Tumena. Tapi sekarang diberi kepercayaan lagi di timnas SEA Games dengan segala ambisi prioritas yang ingin diambil oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di masa awal jabatannya. 32 tahun dahaga medali emas ingin dicapai lewat timnas SEA Games kali ini. Tapi menurut saya itu tadi, pengelolaan timnas juga harus clear, harus jelas, harus on the track gitu loh, sesuai aturan. Jangan sekedar perkoncoan, jangan seolah-olah nggak ada pelatih lain di Indonesia ini. Itu saja yang mau saya sampaikan sebelum kita menyongsong pertandingan uji coba Timnas 2 kali lawan Lebanon U22 tanggal 14 dan 16. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polisi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.